Baru pertama kali gue ke kos-kosan yang lebih mewah daripada rumah gue sendiri. Kuncinya ya udah pakai beginian. Satu-satunya kosan yang menurut gue mempunyai tempat yang instagramable dan mempunyai fitur-fitur bagus di tempat kos-kosan tuh penting. Yang paling gue suka sih rooftopnya sama kamarnya tadi. Dan Cozy Co-Living ini menurut gue salah satu kos-kosan terbaik, kos-kosan kekinian yang pernah gue lihat. Hello YouTube, Hardy Genetics here. Hari ini gue sendiri, biasanya ada koko gue berdua. Hari ini gue mau ke Cozy Co-Living. Jadi di sini gue diundang sama Cozy Co-Living. Cozy Co-Living itu apa? Ini adalah kos-kosan kekinian guys. Nih, tempatnya mewah banget, bagus banget. Jadi hari ini gue datang ke sini diundang mau review Cozy Co-Living. Nah di sini ada jenis-jenis banyak kamarnya yang bakal gue review. Jadi Cozy Co-Living ini letaknya di Kemanggisan guys, di dekat Binus. Oke, kita langsung cek aja lah, gue gak usah banyak ngomong lah. Oke guys, sekarang kita masuk ke Cozy Co-Living. Mana ada kos-kosan yang keren begini. Jujur, gue dulu pernah ngekos. Dulu gue sekolahnya di Singapura. Jadi gue dulu pernah ngekos. Bisa dibilang itu tempatnya lumayan jelek. Dan menurut gue dibandingin sama Cozy Co-Living, gue baru pertama kali lihat kos-kosan sebagus ini guys. Lihat lobbynya bisa kayak begini. Udah kayak hotel banget gak sih? Gue bener-bener amazed, maksud gue kayak bener-bener bagus banget ini lobbynya. Oh ya, by the way ini ada harga-harganya yang kita bakalan cek ntar kamar-kamarnya buat kita review. Oke, kita naik aja dulu. Oke, ini jujur ya, ini desainnya bagus banget nih, bener-bener. Pokoknya kalau kata yang punya Cozy Co-Living ini namanya itu ergonomi katanya. Oke, kita bakalan cek yang kamar pertama, yaitu adalah kamar standar. Baru pertama kali gue ke kos-kosan yang lebih mewah daripada rumah gue sendiri. Kuncinya ya udah pakai beginian. Udah kayak hotel banget. Oke, kita masuk. Wow. Ini ada WC juga di dalam. Mana caranya? Oke. Ini WC-nya ada heater pula. Wow. Kalau gue sih jujur gue PW banget kalau misalkan kos-kosan kayak begini, gue bener-bener aduh enak banget. Wah. Oke, ini kamar standar ya. Kita next ke kamar berikutnya. Oke guys, kita ke kamar berikutnya. Namanya kamar Soho. Tadi kalau yang tadi kita lihat itu adalah standar. Kalau yang ini kamar yang namanya tipe Soho. Setelah itu juga ada Soho Plus dan ada eksklusif dan lain. Tapi sekarang kita mau ke kamar Soho. Oke. Jadi ini kamar Soho. Soho. Abis ini ada Soho Plus, tapi ini Soho dulu. Literally kayak bagus banget menurut gua. Yang standar itu lebih estetik karena ya mungkin emang lebih kecil tapi tempatnya tertata rapi gitu loh. Kita coba cek atas lah kasurnya. Nih andai dulu ada di Singapura nih, aduh gua pasti ngekos di tempat kayak begini sih. Enak banget. Kita lanjut sekarang ke Soho Plus. Oke guys, kita ke kamar berikutnya, itu adalah Soho Plus. Oke, kita masuk ke ruangannya. Kurang lebih sih sama Soho ya menurut gua. Tapi ini gue merasa kayak jaraknya tuh kayak lebih luas, lebih spacey. Kalau dari segi ruangannya mirip-mirip sama Soho, cuman menurut gue ini lebih gede aja, lebih luas. Bisa buat ada ruangan buat temen-temen lah, mungkin ya bisa ajak gathering temen-temen di sini gitu. Oke, kita lanjut aja ke kamar berikutnya, ke eksklusif Soho. Jump to the next room. Oh, ini lebih gede jauh nih. Wow, ini eksklusif Soho. Kok makin lama makin bagus ya? ini benar-benar jauh lebih besar daripada yang tadi, lebih besar daripada Soho dan Soho Plus. Terus di sini juga ada tambahan lemari. Lemarinya lumayan lah. Kalau gue sih tipe orang yang punya pakaian banyak, jadi ini cocok banget buat gue. Jadi gue bisa taruh. Dan mungkin ini juga cocok buat cewek kali ya. Lemarinya juga spacey banget. Keren banget ya. Apa nyalain lampu aja tuh touchscreen gitu. Kalau di rumah gue tuh gitu. Ini sih keren banget. Oh, kamar mandinya lebih gede, lebih luas. Ya, ini kamar mandi lebih gede. Jadi overall eksklusif Soho ini lebih besar daripada Soho dan Soho Plus. Coba kita lihat kasurnya di atas ya. Ya lebih gede. Ya, jadi tempat kasurnya juga lebih gede. Tempat ininya bedroom lah istilahnya ya. Bagi orang yang yang kurang suka tempat sempit gitu, mungkin ini lebih cocok. Oke, next room guys. Deluxe room 501. Wow, adem banget. Kita nyalain lampu dulu. Oke. Ini kamar deluxe.
lebih kecil daripada Soho, lebih kecil daripada Soho Plus, tapi ini menurut gue udah cukup sih. Dan yang bedanya sama kos-kosan yang lain ya, menurut gue tuh wifi-nya tuh di sini kenceng banget. Dan selain kenceng juga, kalau kita lihat ruangan ini bingung mana wifi-nya, tapi dia tuh ada di dalam tembok. Jadi udah tercolok di dalam tembok, bener-bener literally kayak tinggal connect aja gitu loh. Dan juga di sini ya tadi gue bilang dilengkapi sama smart home sama smart TV. Kalau kayak TV gitu kita bisa nonton Netflix, nyantai-nyantai sebagai anak kos. Kalau buat gue itu sangat amat berguna. Soalnya kalau gue di kos itu gue lebih suka sendiri. Kita lanjut ke next room ya. Kita masuk ke kamar berikutnya, namanya eksklusif. Oh, dinyala. Wow. Ini mirip-mirip sama yang tadi ya, deluxe, tapi ini lebih gede. Ada lemarinya juga. Lemari gede. Terus TV-nya juga di depan kasur, bisa langsung nonton. Nah, ini juga sangat berguna nih. Lemari kecil kayak gini. Kalau gue dulu di kos-kosan gue, pas dulu gue pernah ngekos juga pas di Singapura juga, gue cari yang ada beginiannya. Ada lemari di samping kasur, tapi masalahnya tidak ada. WC-nya gede juga. Ini mirip sama yang Soho tadi ya, Soho Plus. Cukup gede, bagus. Misalkan gue kembali ke masa-masa dulu dan gue di daerah sini, Kemanggisan sih, gue pasti antara pilih eksklusif ini atau enggak Soho Plus. Karena gue suka tempat yang spacey, gue suka tempat yang tertata rapi, terus ada lemarinya juga bisa taruh baju-baju gue. Makanya gue bakal pilih antara ini atau enggak Soho Plus yang tadi. Jadi ini bener-bener menurut gue nih satu-satunya kos-kosan yang menyediakan tempat instagramable. Oke, kita udah bahas semua kamarnya, sekarang kita mau bahas fitur-fitur yang ada di Cozy Co-Living cabang Kemanggisan ini. Menurut gue bakal kasih tahu ke kalian bener-bener satu-satunya kosan yang menurut gue mempunyai tempat yang instagramable. Yaitu kalian bisa lihat di sekitar gue ini. Ini adalah rooftop dari Cozy Co-Living cabang Kemanggisan. Dan menurut gue ini bener-bener bagus banget. PW-PWan di sini, ini bisa ada backnya begini, terus ada tempat duduk buat nongkrong-nongkrong, buat kerjain tugas juga bisa di sana. Kayak wah, bagus banget. Bisa ada backnya begini, terus ada tempat duduk buat nongkrong-nongkrong, buat kerjain tugas juga bisa di sana. Kayak wah, bagus banget. Terus enaknya nih kalau misalkan sore-sore tuh ya, kita bisa lihat pemandangan kota Jakarta gitu loh. Menurut gue sih, kalau misalkan sore-sore, gue mungkin kerjain tugas di sini sebagai anak mahasiswa atau mahasiswi, bisa kerjain tugas sambil lihat pemandangan tuh kayak relief lah, stress relief lah istilahnya. Terus kalau misalkan lagi pengen olahraga pun sore-sore juga bisa tuh, ada rumput, bisa push up, home workout segala macem. Ya, PW banget lah ini. Oke, kita bakalan kasih lihat ke kalian fitur lain selain instagramable tempat rooftop. Kita bakalan ke kitchen. Kita lihat grand kitchen nih, Cozy Co-Living. Mari kita cek. Pengen olahraga pun sore-sore juga bisa tuh, ada rumput, bisa push up, home workout segala macem. Ya, PW banget lah ini. Oke, kita bakalan kasih lihat ke kalian fitur lain selain instagramable tempat rooftop. Kita bakalan ke kitchen. Kita lihat grand kitchen nih, Cozy Co-Living. Mari kita cek. Kalau gue sih personally ya, orang yang suka masak pas di kos-kosan. Gue gak gitu suka keluar. Jadi gue suka masak, makan sendiri. Dan nih guys, ini ada tempat filter air, dimana ini gratis buat penghuni di sini lah. Jadi kita bisa minum air filter ini, dan ini bersih ya guys ya. Jadi di sini ada UV filtration, jadi emang bakteri-bakteri air di dalam sini udah stabil lah, udah netral lah. Jadi bisa diminum secara gratis di Cozy Co-Living. Ini menurut gue berguna sih. Jadi kayak ya misalkan haus bisa minum gitu. Kadang-kadang kan juga suka males keluar buat beli minum segala macem. Oke, kita lanjut ke fitur berikutnya. Kita ke dapur aja guys langsung sekarang. Oke, kita lagi mau ke dapurnya Cozy Co-Living. Coba kita lihat. Ini sih kalau gue lihat ya, ini udah kayak cafe sih. Literally tempat, nih kita lihat tempat masak ya. Wah, bener-bener bagus banget sih. Lengkap ya guys ya. Ada kompor, tungkunya ada 2. Ini juga elektronik lagi, bagus banget. Terus ada microwave, bisa panasin makanan. Ini dia, ini kunci jadi anak kos ini nih, mesin ini nih. Kita pasti suka beli makanan di Indomaret atau di mana lah itu yang bener-bener packagingnya udah tinggal panasin makan gitu secara simple. Ini kuncinya nih, ini sangat penting. Wah, kulkasnya juga gede. Oh, kulkasnya gede banget.
Selain itu juga tempatnya PW. Tempatnya PW banget, jadi kalau misalkan habis masak, habis bikin makanan atau lain-lain, mungkin bisa nongkrong di sini, atau mungkin di sini juga bisa sambil kerjain tugas, atau mungkin buat ngobrol-ngobrol, kerja kelompok pun bisa di sini. Tempatnya kayak PW banget. Oke guys, tour di Cozy Co-Living cabang Kemanggisan ini udah selesai. Tadi kita udah keliling kamar, ada beberapa jenis kamar, dan juga kita udah ke tempat fitur-fitur dari Cozy Co-Living ini. Kita udah ke dapur, udah ke rooftop Instagramable. Dan Cozy Co-Living ini menurut gue salah satu kos-kosan terbaik, kos-kosan kekinian yang pernah gue lihat. Bener-bener kalau misalkan gue bisa throwback ke dulu kos-kosan gue dibanding Cozy Co-Living ini mah jauh banget. Kalau misalkan gue bisa kembali ke kos-kosan zaman gue ngekos sih, gue udah pasti pilih Cozy Co-Living. Soalnya Cozy Co-Living ini tempatnya juga strategis di Kemanggisan, deket kemana-mana, ada wisata kuliner juga di sekitar. Jadi menurut gue ini udah paling strategis dan tepat lah. Dan juga kamar-kamarnya itu dilengkapin sama banyak fitur ya. Ada smart home, ada smart TV, bisa nonton Netflix seharian. Itu udah gue banget pas gue zaman ngekos. Dan itu penting sebagai anak kos-kosan gitu. Dan mempunyai fitur-fitur bagus di tempat kos-kosan tuh penting. Yang paling gue suka sih rooftopnya. Sama kamarnya tadi gue ada 2 pilihan. Kalau misalkan gue ngekos kembali lagi ke zaman-zaman ngekos, gue pilih ke Soho Plus. Itu spacey gitu dan gue bener-bener cinta lah sama tuh ruangan lah pokoknya. Oke guys, sekarang gue mau pulang. Jadi review di Cozy Co-Living ini udah selesai, dan mungkin cabang-cabang yang lain bakal gue review juga ke depannya, siapa tahu. Karena gue tertarik banget sama Cozy Co-Living ini karena emang personil itu yang punya juga temen gue, kerabat deket, dan juga gue ya pengen lihat-lihat aja gitu loh. Kayak ternyata ada CCTV juga lagi. Ini juga tempatnya bagus. Oke guys, sekarang gue balik. See you on the next video.